pagi. Selamat datang di konten Kalfatar. Saya Gus Lingga Kalfatar. Ini cuma sekedar sharing-sharing saja, tidak ada suatu keinginan untuk kebenaran itu semua punya kepentingan tersendiri yang dimiliki oleh masing-masing, kemudian disatukan menjadi suatu dharma, kebenaran yang sebaik-baiknya sebenarnya. Lalu ini membahas tentang bagaimana sih reinkarnasi atau samsara itu. Yang perlu ketahui adalah samsara itu adalah bagian dari pancasila kita sebagai umat Hindu Dharma. Ada begitu banyak pertanyaan mengenai bagaimana sih samsara itu ketika itu berhubungan dengan binatang, penumitisan binatang yang artinya nanti bisa naik tingkat menjadi manusia. Itu kan karena sepertinya ada suatu konsep yang perlu di-sharingkan oleh yang juga minta juga pendapat dari yang lain gitu. Pada awalnya kita harus mengetahui sedikit beberapa sloka. Yang pertama ada dari Sara Samosaya juga yang menyebutkan kelahiran sebagai manusia itu adalah sebuah keberuntungan, adalah suatu kebersyukuran ketika kita lahir sebagai manusia, apalagi lahir di dalam ruang dharma, karena dengan itu kita bisa menyatakan diri kita ya. Lalu kemudian dalam Agastya Parwa juga ada menyebutkan bahwa kelahiran sebagai manusia dharma itu diberikan kekuatan, diberikan suatu kelebihan untuk bisa meningkatkan dirinya kita sendiri dan juga meningkatkan jiwa-jiwa dari mereka yang berada di bawah kita, seperti binatang, seperti juga tumbuhan dan sebagainya. Dan itu juga terlihat di berbagai yatnya yang kita lakukan. Lalu menyambung dengan hal itu, kita harus perlu tahu bahwa manusia itu lahir berdasarkan keseimbangan dari satwik, rajas, tamas. Satwik, rajas, tamas itu mayaguna. Mayaguna itu pradana, prakrti, pradana yang mungkin nanti kita akan jelaskan mengkhusus tentang itu. Bahwa manusia itu lahir dari keseimbangan satwik, rajas, tamas itu dulu, sehingga kita lahir sebagai manusia. Nah, kalau binatang, tumbuhan itu lahir tanpa memiliki satwika, dia artinya ada rajas dan tamas saja. Ini terlihat di beberapa sloka dari Warspati Tattva, dan makanya disebutkan ketika seseorang itu mampu melaksanakan satwika guna di dalam kegiatan, dalam kehidupan keseluruhan, maka kelak dia akan mencapai dalam suatu keadaan kamoksan. Moksa itu dalam 4 sayudya, samudya, sarudya, saludya. Atau ketika ada sedikit rajas di sana, satwik yang mempengaruhi rajas, maka dalam Warspati Tattva disebutkan dia manusia itu akan mendapatkan swarga loka. Kemudian yang terakhir ada rajas. Kalau rajas saja tanpa dominasi dari satwika guna, itu akan menuju pada suatu neraka loka. Itu yang saya sebutkan. Kemudian ketika rajas dikuasai oleh tamas, maka dia akan menjadi binatang, memitis. Nah, sesuai dengan sastra itu, mungkin nanti ada di bawah nanti tentang beberapa tulisan tiang yang mengenai tentang logika samsara dari Dwi Pramana. Dwi Pramana, Eka Pramana menuju Tripramana. Nah, karena satwika itu sendirilah manusia itu memiliki yang namanya idep, sabda bayu idep. Kemudian binatang hanya mempunyai sabda bayu saja, dan tumbuhan ada yang mempunyai bayu saja. Nah, bagaimana logikanya? Mungkin bisa dilihat ketika manusia itu juga memiliki yang namanya dewaya butoya, itu di dalam dirinya kita. Nah, rajas dan tamas ini,
disampaikan dalam yatnya ke dalam bebantanan yang berisi cawi yang menggunakan binatang tertentu. Kemudian ada juga ketika kita memakan, ketika kita menyembelih gitu, kita berdoa dalam mantra yang semoga beliaunya memberikan kekuatan bagi binatang ini untuk meningkat gitu. Namun yang perlu disadari adalah ketika binatang itu naik tingkat, itu ia bersatu jiwanya, itu dia bersatu dengan konsep Satwika gunanya, berarti Satwika Rajas Tamas. Binatang itu menjadi bagian dari dalam dirinya kita nanti kelahir, sehingga dia itu sebagai simbol Rajas dan Tamas kita gitu ya. Makanya ada yang bilang wenten sifat leburon dari dirinya kita, wenten sifat lebutan dari dirinya kita. Ya memang begitu, karena itu merupakan bagian dari jiwa-jiwa atau bagian-bagian atman dari binatang itu, dari dari tumbuhan itu yang masuk ke dalam jiwa manusia itu sendiri, dengan ditambahkan dari sifat dewata satwika, sehingga dia menjadi suatu konsep manusia itu sendiri yang berkeseimbangan satwika rajas. Makanya tidak ada kan yang bilang bahwa kamu itu dari keturunan dari keturunan ini, kamu tidak mungkin ada, karena ada satwikanya. Akan tetapi itu ada di dalam dirinya kita, Rajas Tamasnya. Rajas Tamas itu ya artinya sifat binatang itu ada dalam diri kita. Ya kalau boleh contoh secara gampang itu, kalau misalnya saya melakukan suatu setiap hari kita makan suatu daging yang berunsur rajas gitu kan. Nah, yang memang penting bagi kita sebagai protein, sebagai pertumbuhan. Nah, ketika kita makan itu, ketika kita melakukan suatu jatnya, maka jiwa-jiwa dari binatang itu akan menjadi suatu bagian dari manusia itu sendiri. Nah, sekarang tinggal ketika manusia lahir dengan keseimbangan satwik rajas tamas itu, apakah dia mampu untuk melakukan dharma dengan baik, melakukan kesusilaan dengan baik, menghindari saripu, menghindari saptatimira, habis itu setelah itu juga melaksanakan pancayama brata, setelah itu trikaya parisuddha, habis itu setelah catura eswarya, lalu juga dan lain sebagainya. Itu sebagian dari resiko hidup. Saya rasa kita harus menghargai konsep diri kita, bahwa kita berisikan juga konsep satwik, rajas, dan tamas, sehingga ada kendali dari dirinya kita bahwa rajas dan tamas itu pertama kita bisa kendalikan dengan satwika gunanya. Dengan apa? Dengan mengetahui, memahami, mempelajari, serta melaksanakan kedarmaan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja, nanti suatu waktu kita sharing lagi tentang Madaguna, atau mungkin tentang Triguna, atau mungkin tentang kesusilaan itu dan sebagainya. Ini sekedar sharing saja, toh kita itu hidup itu memiliki banyak sekali keping-kepingan dharma yang mungkin kita bisa satukan kembali untuk menjadikan keberkahan bagi kita semua serta semesta. Ya, terima kasih. Itu saja. Dumugi rayu sareng sami sunambura titiang Gusti Rapatar. Mangga becik sareng semuanya. Om Santo Santo.